warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 perbandingan mazhab ingin menampilkan hasil dari kerja kelompok kami. Kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Suciati, Siti Maulinda, Khairun Nisa, dan Muhammad Nur Iman Wihayat. Langsung saja ke pembahasan. A. Definisi perbandingan mazhab. 1. Definisi mazhab secara etimologi berasal dari sigoh masdar mimi, kata sifat, dan isim makan, kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi yang artinya pergi. Bisa juga berarti artinya pendapat. Sedangkan menurut istilah terdapat ada beberapa pendapat, antara lain: A. Menurut Said Ramadan Al-Budhi, mazhab adalah jalan pikir. B. Menurut Kiai Haji Abdurrahman, mazhab adalah dalam istilah Islam berarti pendapat. C. Menurut Ahmad Hasan, mazhab yaitu sejumlah fatwa atau pendapat seorang alim ulama besar. Sedangkan secara terminologis, pengertian mazhab menurut Huzaimah Tuhidu Yanggo adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah. Jadi mazhab ialah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah. Munculnya mazhab-mazhab menunjukkan betapa majunya perkembangan hukum Islam pada waktu itu. Hal ini terutama disebabkan oleh 3 faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan hukum Islam sesudah wafatnya Rasulullah, yaitu semakin luasnya daerah kekuasaan Islam mencakup wilayah-wilayah di semenanjung Arab, Irak, Mesir, Syam, Parsi, dan lainnya. Dari sekian banyak mazhab yang populer hingga saat ini dan yang bertahan dan terus berkembang sampai sekarang dan banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia, ada 4 mazhab di kalangan ahli al-sunnah wal jamaah atau biasa disebut dengan mazhab sunni. Jadilah namanya: 1. Mazhab Hanafi, 2. Mazhab Maliki, 3. Mazhab al-Syafi'i, 4. Mazhab Hambali. 2. Pengertian perbandingan mazhab. Secara lughah, perbandingan berasal dari bahasa Arab yaitu muqaranah al-madzahib, yaitu mengumpulkan, membandingkan, dan menghimpun. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, perbandingan mazhab adalah mengumpulkan pendapat para imam mujtahidin dan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dalil-dalil itu satu sama lainnya agar nampak. Nama saya Khairun Nisa. Di sini saya ingin menjelaskan makalah perbandingan mazhab, yaitu daripada bagian B. Macam-macam mazhab. Macam-macam mazhab dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu ahli ar-ra'yu dan ahli al-hadis. Ahli ar-ra'yu adalah mazhab yang mana lebih banyak menggunakan akal atau nalar dalam beristihad, seperti Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang yang rasional yang mendasarkan ajarannya dari Al-Quran dan Sunnah, ijma, qiyas, serta istihsan. Kemudian ahli al-hadis. Nah, ahli al-hadis ini adalah mazhab yang mana lebih banyak menggunakan hadis dalam beristihad daripada menggunakan akal. Tetapi yang penting hadis yang digunakan adalah hadis sahih. Jadi yang termasuk dalam mazhab ini adalah mazhab Maliki. Mazhab ini dibina oleh Imam Malik bin Anas. Ia cenderung kepada ucapan dan perbuatan serta praktek Nabi Muhammad SAW dan praktek para sahabatnya serta ulama Madinah. Kemudian mazhab Syafi'i. Mazhab ini mengikuti Imam Syafi'i. Beliau adalah murid Imam Malik yang pandai. Beliau membina mazhabnya antara ahli ar-ra'yu atau akal dan ahli al-hadis, yaitu hadis. Kemudian mazhab Hambali. Mazhab ini mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Ia lebih banyak menitik beratkan kepada hadis dalam beristihad dan tidak menggunakan ra'yu atau akal atau rasional dalam beristihad, kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika tidak ditemukannya hadis walaupun hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif. Kemudian mazhab Zahiri. Nah, mazhab ini mazhab yang mengikuti Imam Daud bin Ali. Mazhab ini lebih banyak menggunakan zahir nas
atau lebih cenderung kepada zahir nas. Kemudian Syiah. Nah, Syiah ini pada mulanya adalah mazhab politik yang beranggapan bahwa yang berhak menjadi khalifah itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an dan keluarganya setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian mazhab ini kemudian pecah menjadi beberapa golongan. Dan yang terkenal sampai sekarang yaitu Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. C. Lingkup perbandingan mazhab. Ruang lingkup pembahasan perbandingan mazhab meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid, dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Yang kedua, dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, atau dalil-dalil syara lainnya. Yang ketiga, metode atau cara mereka berijtihad dan cara bersimbat dari sumber-sumber hukum yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan hukum. Yang keempat, latar belakang para mujtahid itu sendiri, latar belakang timbulnya suatu mazhab dan perbedaan-perbedaan yang kemudian muncul di tengah-tengah mazhab yang ada. 5. Pola pemikiran para imam mazhab, hal-hal yang mempengaruhinya seperti sistematika sumber hukum, sistem istidlah masing-masing mazhab. Yang keenam, kondisi sosiologis serta hukum-hukum yang berlaku di tempat di mana para muqarrin hidup. D. Tujuan perbandingan mazhab. Tujuan secara praktis adalah tujuan yang bisa dirasakan baik oleh muqarrin atau masyarakat secara umum untuk menimbulkan rasa saling menghormati atau toleransi. Dengan berbeda pendapat ini menandakan bahwa Islam menghargai kebebasan menyatakan pendapat. Dapat pendekatan mazhab di suatu pihak sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali, ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga terjadi persaudaraan Islam. Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa perbedaan adalah sunatullah yang tidak bisa dihindari dimanapun ia berada. Dapat menimbulkan rasa puas dalam mengamalkan suatu hukum sebagai hasil imam mazhab. Dapat menenteramkan jiwa karena membandingkan adalah jalan yang mudah untuk mengetahui cara-cara para imam untuk menentukan hukum. Adapun tujuan secara akademik sebagai tujuan yang syarat dan dengan unsur-unsur ilmiah, paling tidak ada tujuan besar, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pendapat, konsep, teori, dasar, kaidah, metode, teknik, ataupun pendekatan yang digunakan oleh tiap-tiap imam mazhab fikih dalam menggali hukum Islam dan menetapkan hukumnya. 2. Untuk mengetahui betapa luasnya pemahaman ilmu fikih dan betapa kayanya khazanah hukum Islam yang diwariskan oleh para imam mazhab. Hampir tidak bisa dihindari, langsung ataupun tidak langsung, konsep perbandingan mazhab. 3. Untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam mazhab dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya, di mana setiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian presentasi dari kelompok kami, salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.